Dan kita ke informasi kuliner yang kali ini kita akan bahas terkait asinan Betawi. Jadi asinan Betawi ini lebih dari hanya sekedar hidangan, Iqbal, tapi juga menjadi bagian penting dari budaya Betawi. Hadir dalam berbagai acara, asinan Betawi ini kerap menjadi hidangan pelengkap yang ternyata punya banyak penggemar, bahkan sampai sekarang termasuk saya. Iya, kalau bicara soal asinan biasanya banyak dijual ya. Biasanya ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, tetapi di mana tempat terbaiknya untuk mencari asinan Betawi legendaris? Koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung memiliki informasinya khusus untuk Anda. Berikut segmen Ragam Kuliner. Pagi. Hari ini saya sudah berada di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat untuk berburu asinan Betawi yang legend. Saya sudah sampai di titiknya. Nah, di depan saya saat ini sudah kelihatan nih gerobaknya, asinan Betawi Jailani. Ini asinan yang sudah sangat legend karena sebenarnya awal pertama kali jualan sudah dimulai dari tahun 88 meskipun sempat off gitu. Tapi di titik ini asinan Betawi Jailani sudah mulai buka dari tahun 2001, dimulai dari harga sekitar Rp2.500, sekarang sudah Rp15.000, namun rasanya tidak pernah berubah. Asinan Betawi Jailani terdiri dari racikan 9 jenis sayuran mulai dari kol, timun, sawi asin, bawang kucai, tikim, toge, lobak, selada, hingga bengkoang. Semuanya ini ditambahkan tahu putih, kacang goreng, dan kerupuk. Pak Jailaninya sih menyebut tidak ada resep rahasia dalam asinan Betawinya. Namun kuahnya lah yang menjadi daya tarik pelanggan untuk terus datang. Nggak ada rasanya. Cuman rasanya bumbunya doang beda. Kalau sayurannya semua pada punya semua. Kadang-kadang orang bedanya di sini. Di berani bumbu lah kalau saya bilang. Ebinya banyak. Nah, kacang ininya saya pakai banyak. Jadi orang rasanya makannya gurih rasanya di sini. Asinan Betawi Jailani sudah ada sejak 24 tahun lalu dan dijajakan di pinggir jalan tol di Jakarta Barat. Meski hanya dengan gerobak sederhana, biasanya dalam sehari lebih dari 500 porsi asinan bisa ludes dibeli pelanggan yang datang dari berbagai lokasi. Dibanderol dengan harga Rp15.000 per porsi, asinan Betawi Jailani yang lagi viral ini bukanya pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Tapi perlu dicatat ya, kalau Jumat Pak Jailani libur. Nah, sejak dagangannya dibuka, saya pun bisa melihat pelanggan datang silih berganti. Kebanyakan pembelinya merupakan pelanggan lama Pak Jailani. Namun ada juga yang tertarik mencicipi asinan khas Betawi ini karena penasaran usai melihat videonya di media sosial. Ini enak banget buahnya gitu kan, asinannya tuh berasa banget, itunya sayur-sayurannya fresh gitu kan, terus harganya juga terjangkau. Emang lagi viral, kita kesini coba sempet nyobain. Ini baru pertama kali nyoba? Baru pertama kali nyoba. Gimana rasanya? Ya enak sih, seger. Karena belum cuacanya mendung aja deh, cocok banget, enak. Saya sepakat sih kalau asinan Betawi Jailani memang juara. Kuah dan sayurnya sama-sama memberikan rasa segar, manis, dan gurih. Campuran cabai giling, cuka, dan gula merah yang disiramkan di atas tumpukan sayur, tahu, dan kerupuk serta tambahan topping kacang tanah gorengnya kian menyempurnakan rasa asinan Betawi. Masih belum puas nih berburu asinan Betawi legend dari Jakarta Barat? Saya akan ajak Anda ke Jakarta Timur. Saya sudah berada di kawasan Pisangan Baru, Jakarta Timur, di mana di sini ada satu lagi asinan Betawi yang legend, namanya asinan Betawi 78 Asmuni. Kenapa 78? Karena memang sudah mulai berjualan sejak tahun 1978 dan karena rasanya yang tidak pernah berubah tentu saja menjadi legend dan sampai saat ini masih banyak peminatnya. Penasaran? Ayo langsung kita jajal, yuk! Asinan Betawi Asmuni ini terdiri dari selada, kol, toge, dan timun segar yang dipadu-padankan dengan tahu putih serta kerupuk merah dan kuning, lalu disiramkan dengan kuah bumbu kacang.
Tak hanya sayuran, asinan Betawi Ashmuni ini juga menyediakan varian asinan buah yang berisi irisan bengkoang, nanas, serta kedondong atau mangga. Buah-buahan ini direndam dalam kuah berwarna kemerahan yang memiliki rasa pedas, manis, dan asam. Mulai dijajakan sejak tahun 1978, asinan Betawi Ashmuni tetap menjaga kualitas rasanya. Kesegaran bahan dan kebersihan menjadi kunci yang memikat para pelanggan. Mutu harus kita jaga ya, kebersihan juga kita harus jaga. Kita jaga. Nah, kalau bahan-bahannya sendiri datangkan dari mana nih Bu? Kenapa Dari bisa? pasar induk. Kita dari pasar induk. Kadang-kadang selada saya ngambil dari Cianjur. Selada kita nyari ke Cianjur, yang dari pohon langsung. Ketenaran asinan Betawi Ashmuni memang sudah tidak diragukan lagi. Asinan legendaris yang dijajakan di gang sempit ini selalu ludes diborong pembeli hingga lebih dari 2.000 porsi. Pemilik asinan bahkan sampai mempekerjakan hingga 30 orang setiap hari untuk mengolah lebih dari 200 kg bahan asinan berupa sayur-sayuran, 100 kg kacang tanah, dan 1 ton gula Jawa yang direbus hingga berbentuk cairan gula kental. Manisnya cocok, asinnya cocok, sayurnya juga segar. Saya pun semakin penasaran nih untuk menjajal asinan Betawi yang mulai dijajakan setiap hari dari pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore ini. Penasaran kan? Mau? Ya udah nih. Tapi enggak deh. Aku ceritain aja rasanya. Jadi, karena memang sayurannya itu segar, terus kuahnya itu ada kacang tanah yang digiling, terus ditambah dengan gula dan cuka. Rasanya luar biasa. Belum lagi ada tambahan kriuk dari kerupuknya, terus ada kayak gurih-gurihnya gitu dari tahu putihnya. Tuh kan makin penasaran? Ya udah, nanti aja dijajal. Atau mau datang ke sini sekarang? Nggak usah, nanti aja ya. Saya lanjut makan dulu ya. Oke. Asinan Betawi memang begitu populer dan punya banyak pelanggan. Lantas, seperti apakah awal mulanya kuliner ini hadir di tengah masyarakat di Jakarta dan sekitarnya? Kita tanyain dulu yuk ke budayawan Betawi Yahya Andi Saputra. Menurut Bang Yahya, asal-usul asinan Betawi tidak lepas dari pengaruh budaya Arab, Tionghoa, dan Eropa yang pernah tinggal di Jakarta yang dulu dikenal sebagai Batavia. Bahkan diperkirakan cikal bakal kuliner asinan Betawi telah masuk ke Jakarta pada tahun 1800-an. Otomatis kita menganggap bahwa di dalam semangkok atau sepiring dari si asinan itu, dia itu merupakan warna dari multikultur yang ada dan disimpan di dalam tubuh masyarakat Betawi. Jadi kita memang menerima berbagai unsur, kita begitu fleksibel, kita begitu gampang, kita begitu mudah menerima hal-hal yang datang dari luar sepanjang itu membangun satu kebersamaan. Seiring waktu, asinan Betawi mengalami modifikasi dan penyesuaian dengan selera lokal. Bahan-bahan seperti sayuran, buah-buahan, dan bumbu khas masakan Betawi seperti cabai rawit, bawang merah, dan gula merah dipadu-padankan untuk menciptakan cita rasa yang unik yang menjadi ciri khas kuliner khas Betawi ini. Sufiani Tanjung, Andriawan Saputra, Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami